Ketika para dewa telah kehilangan harapan dan kegelapan hampir menelan dunia, satu makhluk setengah manusia, setengah kera, berdiri sendiri melawan kehancuran. Bukan karena kekuatan, tetapi karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Inilah kisah Hanuman, sang prajurit langit yang membakar kota demi cinta kepada Tuhannya. Langit mendung, tetapi bukan karena hujan. Awan gelap menggantung karena kegelisahan para dewa yang menyaksikan dunia mulai terjerat oleh kekuatan kegelapan. Ravana, raja raksasa dari Lanka, tengah menyusun langkah-langkah untuk menantang surga itu sendiri. Para dewa pun turun tangan, bukan dengan perang, tapi dengan sebuah rencana. Dewa Vayu, sang penguasa angin, meniupkan hembusan suci ke dalam rahim seorang pertapa wanita bernama Anjana, yang tengah bertapa demi keturunan. Maka, lahirlah Hanuman, makhluk setengah manusia, setengah kera, dengan sinar mata seperti bara api dan kekuatan yang tak tertandingi, bahkan oleh para raksasa. Hanuman kecil tak tahu apa itu takut. Dia melompat mengejar matahari, mengira itu buah mangga mas. Para dewa khawatir, maka Hanuman dikutuk. Dia akan lupa kekuatannya sampai seseorang mengingatkannya. Kutukan itu membuat Hanuman tumbuh sebagai kera biasa di antara Vanara, suku kera, pejuang di hutan Kiskinda. Namun, takdirnya belum selesai. Itu baru permulaan. Di sisi lain, seorang pangeran buangan dari Ayodhya berjalan di hutan bersama adiknya, Rama, anak sulung Raja Dasarata, tengah mencari istrinya, Sita, yang diculik oleh Ravana. Tanpa arah, tanpa pasukan, hanya berbekal cinta dan keberanian. Sugriva, Raja Vanara yang kehilangan tahtanya karena saudaranya sendiri, Vali, melihat dalam diri Rama sebuah harapan untuk membalas dendam dan merebut kembali kerajaannya. Tapi pertemuan mereka tak terjadi begitu saja. Dikirimlah Hanuman untuk menyamar sebagai Brahmana dan menguji niat Rama. Begitu Hanuman melihat Rama, dadanya bergetar. Ia merasa seluruh semesta menyatu dalam satu titik. Pengabdian. Saat itu juga, kutukan dewa pecah. Hanuman sadar siapa dirinya. Dan ia bersumpah setia pada Rama seumur hidupnya. Tak ada permintaan, tak ada imbalan. Tuan, aku adalah hambamu. Selama engkau bernafas, aku adalah bayanganmu. Saat kabar Sita ditawan di Lanka sampai ke telinga Vanara, seluruh pasukan dilanda gelisah. Tapi, tak ada yang tahu jalan ke sana. Lautan sejauh ribuan yojana memisahkan mereka dari pulau Ravana. Hanuman berdiri. Ia ingat kekuatannya. Dengan satu loncatan, ia menyeberangi laut, melewati rintangan seperti gunung Manaika yang menggoda, dan raksasa Sura yang menelannya hidup-hidup. Tapi, Hanuman tak gentar. Dengan kecerdikan dan keberanian, ia tiba di Lanka dan masuk tanpa ketahuan. Di Taman Asoka, ia melihat Sita, kurus dan murung, dikelilingi raksasa. Hanuman memperkenalkan diri.
memberi cincin Rama sebagai tanda. Tapi ia tak membawa Sita pulang, karena tugasnya adalah menyampaikan kabar. Namun, misi itu belum selesai. Hanuman pun tertangkap, dibawa ke istana Ravana, dan diejek sebagai binatang tanpa tuan. Ia dihukum dibakar, ekornya dilumuri minyak, dan api dinyalakan. Tapi, Hanuman tak merintih. Ia tertawa. Api menyala di tubuhnya, tapi tak melukai. Sebaliknya, ia melompat ke atap istana, membakar rumah-rumah mewah, menara-menara emas, hingga seluruh kota Lanka berkobar dalam api. Sebelum pergi, Hanuman berdiri di menara tertinggi dan berteriak, "Ini baru peringatan. Rama akan datang." Lalu ia terbang pulang, meninggalkan Lanka dalam asap dan ketakutan. Pasukan Rama menyerbu Lanka. Ribuan Vanara melawan ribuan raksasa. Di tengah perang, Laksmana terluka parah. Ia hampir mati. Dan hanya satu yang bisa menyelamatkannya. Ramuan dari Gunung Dronagiri yang ada di Himalaya. Hanuman pun terbang tanpa henti. Tapi, setibanya ia di gunung itu, Hanuman bingung. Ramuan yang mana yang harus ia bawa? Maka, ia mengangkat seluruh gunung itu dan terbang kembali. Dunia pun terdiam. Waktu seolah berhenti. Laksmana pun selamat. Tapi, Hanuman tak berhenti. Ia tetap menjaga Rama siang dan malam, melindunginya dari anak panah, menangkis serangan, dan bahkan ia menyerap racun dengan tubuhnya sendiri. Kesetiaannya tak terbatas. Bahkan, para dewa pun iri dibuatnya. Setelah kemenangan diraih, dan Sita kembali ke pangkuan Rama, Hanuman menolak segala hadiah. Ia hanya meminta satu, agar namanya selalu berada di kaki Rama. Saat Rama hendak naik ke surga, Hanuman menolak. "Aku akan tinggal di bumi selama namamu masih disebut." Maka, Hanuman abadi. Ia menjadi pelindung umat, penjaga Ramayana, dan simbol pengabdian sejati. Banyak yang berkata, Hanuman masih ada. Di hutan, di bait doa, di nafas orang-orang yang menyebut nama Tuhan dengan ikhlas. Hanuman bukan hanya tokoh mitologi. Ia adalah lambang dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam setiap langkahnya, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah otot, melainkan hati yang bersih dan tekad yang setia. Hanuman mengajarkan kepada kita bahwa pengabdian bukan tentang dipuji atau dikenal, tapi tentang mencintai tanpa syarat dan berjuang tanpa pamrih. Maka, jika suatu hari kamu merasa lelah, takut, dan dunia terasa terlalu berat, ingatlah satu nama, Hanuman.